Isal. Kemudian Isal ini kemarin ya WA saya bukan ya? Kebetulan bukan, Nurse. Oh bukan Angel ya? kalau tidak salah. Oh iya Angel, iya betul. Nanti Angel minta tolong saya dikirimin link eh, apa VLM-nya ya? Saya cari-cari belum ketemu atau mungkin jaringan saya yang lambat sekali sehingga sampai tadi pagi saya cari mau share materi belum ketemu, nanti minta tolong di-share VLM-nya jadi saya bisa share materinya di situ. Ya, kemudian untuk topik hari ini adalah terkait dengan mikrobiologi dan adik-adik di sini sudah belajar di Departemen Keperawatan selama 1 semester, di semester 1 sebelumnya, sehingga saya kira sudah mendapatkan beberapa materi basic yang mendasari mata kuliah berikutnya. Dan mikrobiologi ini juga masuknya di ilmu dasar keperawatan yang nantinya mendasari hampir semua bidang keilmuan klinik di keperawatan. Sehingga ini menjadi materi penting yang harus tidak hanya dipahami, tetapi harapannya betul-betul nanti bisa diaplikasikan terutama terkait dengan konsep-konsep dari patogenesis infeksi dan juga konsep terkait perilaku atau pencegahan penyebaran infeksi, terutama pada saat kita melakukan tindakan-tindakan keterampilan keperawatan, maka prinsip penyebaran infeksi ini harus betul-betul diperhatikan. Ya, kemudian saya share screen dan saya juga off cam ya karena dari kemarin jaringannya juga agak terhambat karena masih di luar kota juga. Cari materinya dulu. Sudah terlihatkah? Benar. Sudah, Nurse. Benar. Ya, ya, baik. Sudah ya? Oke. Kayaknya saya mau angkatin dulu ya. Tadi kelupaan. Mudah-mudahan nanti bisa saling ketemu langsung di kampus. Ya, kemudian untuk konsep mikrobiologi ini ada yang sudah pernah baca-baca terkait mikrobiologi itu apa? Sel-sel yang kecil, Nurse, yang harus dilihat menggunakan mikroskop. Ya, sel-sel yang kecil. Ukurannya sangat kecil. Ukurannya Tidak sangat. perlu menggunakan mikroskop. Ya, betul. Ada pendapat lain? Ada yang pernah mengamati di bawah mikroskop makhluk-makhluk yang mikro ini? Kalau dari saya pernah, Nurse, mengamati perkembangan dari protozoa pada saat itu. Protozoa, baik. Iya. Oke. Ya, saya kira ini di biologi juga sudah pernah dipelajari ya. Jadi mikrobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk-makhluk kecil yang ukurannya mikros atau sangat kecil, dan walaupun sangat kecil ternyata makhluk hidup ini mampu menimbulkan dampak terhadap masalah kesehatan yang serius. Jadi makhluk-makhluk kecil ini ternyata mereka bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan berbagai cara, ada yang melalui saluran pernafasan, ada yang melalui kulit, ada yang melalui luka terbuka dan sebagainya. Dan kalau mereka sudah sampai invasi ke dalam tubuh manusia atau tubuh inang dan mereka menemukan reseptor yang cocok atau yang sesuai, maka dia akan berkembang biak dan menimbulkan penyakit. Sehingga prinsip inilah nanti yang akan kita pelajari. Dan sebagian besar dari mikroba kecil ini ternyata penyebarannya atau penularannya ini sangat mudah, sehingga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh
mikroba-mikroba ini atau kuman-kuman kecil ini nantinya disebut dengan penyakit menular karena penyebarannya sangat cepat. Selain penyakit menular, nanti yang adik-adik pelajari adalah penyakit degeneratif. Jadi dibedakan yang penyakit-penyakit yang infeksius, yaitu yang disebabkan oleh mikrobiologi ini, kemudian penyakit non-infeksius yang lebih banyak disebabkan karena proses degenerasi. Nah, pada gangguan-gangguan karena efek degeneratif ini pun nantinya bisa berkembang menjadi suatu infeksi apabila terpapar oleh mikroorganisme. Ya, itu sebagai pengantar. Kemudian pengertiannya ini seperti ini. Jadi mikro itu adalah kecil, biohidup. Jadi walaupun kecil, mereka hidup dan ilmunya, logos ini adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan makhluk hidup yang sangat kecil. Dan pada ilmu mikrobiologi ini yang dipelajari diantaranya adalah bakteri, virus, jamur, protozoa, cacing, dan juga arthropoda. Dan yang paling banyak menimbulkan penyakit yang serius itu memang kebanyakan adalah bakteri dan virus. Sehingga dua kelompok mikroba ini yang akan kami berikan. Kalau nggak salah yang virus ini oleh Pak Akian, kemudian hari ini kita belajar yang bakteri dan jamur. Harapannya dengan mempelajari beberapa mikroba ini nantinya adik-adik juga bisa belajar sendiri terkait dengan yang lainnya, arthropoda yang lain, cacing dan juga protozoa. Kemudian mikrobiologi sendiri ilmu yang pelajari tentang mikroorganisme hidup yang berukuran mikros, dan ini sudah ditemukan sejak 300 tahun silam. Jadi organisme hidup ini sudah bisa kita amati dengan mikroskop dan ternyata kalau kita pelajari sejarahnya itu sangat sangat dinamis. Dari mulai awal sekali mereka mengembangkan mikroskop yang sangat sederhana sampai dengan sekarang sudah sangat canggih alat-alat untuk bisa mengidentifikasi mikroorganisme ini. Jadi ini kalau kita ingat kembali sejarahnya, pada tahun 1632, 1723, ini ada ilmuwan asal Belanda, Antony van Leeuwenhoek, ini mengembangkan mikroskop yang waktu itu dengan alat yang sangat sederhana ini, dengan lensa pembesar, mampu melihat makhluk-makhluk yang mikro tersebut. Nah, dari sinilah yang akhirnya nanti kita bisa memanfaatkan alat-alat canggih yang awalnya dikembangkan dari mikroskop yang sangat sederhana ini. Kemudian dari situ bisa diamati yang dengan kasat mata kita tidak bisa melihat, maka kita bisa melihat bentuk mikroorganisme yang sangat kecil ini, kita bisa mengamati strukturnya, bagian-bagiannya, sampai dengan kita mempelajari bagian-bagian dari makhluk ini itu perannya apa saja, saat ini sudah bisa kita pelajari. Nah, kemudian berkembang kembali, Robert Hooke ini dia sudah mampu melihat ruang-ruang di dalam mikroba tadi, bahwa pada makhluk kecil ini juga terdapat berbagai macam sel. Sehingga muncullah teori sel yang menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup walaupun sangat kecil, mereka tersusun atas sel-sel. Nah, dari situ juga muncul beberapa teori yang awalnya dulu ada teori generasi spontan. Mereka mengamati dari lingkungan sekitar, misalkan pada tanah yang awalnya tidak ada apa-apanya, ternyata tiba-tiba muncul makhluk hidup. Nah, mereka percaya bahwa makhluk hidup itu muncul begitu saja, tetapi dengan perkembangan pengetahuan mereka, akhirnya muncullah teori
konsep generasi spontan ini dibuktikan dengan beberapa percobaan. Nah, ini saya kira waktu SMA sudah pernah dipelajari ya, bahwa sesuatu yang terpapar di udara terbuka ini kalau kita biarkan, maka daging ataupun bahan makanan lain ini akan menjadi busuk. Tetapi pada saat kita masukkan pada tabung yang steril, kemudian kita tutup rapat, tidak terpapar atau tidak terkontaminasi dengan udara luar, maka daging ini tetap bisa bertahan. Sehingga prinsip ini juga sampai saat ini dipakai sebagai dasar untuk sterilitas. Kemudian percobaan lain dengan tabung yang berisi air kemudian dipanaskan. Nah, pada saat tabung ini tertutup kemudian dipanaskan juga tidak muncul mikroorganisme, tetapi setelah dibiarkan terbuka terpapar dengan udara di sekitar, maka akan berkembang biak mikroorganisme di dalamnya. Artinya bahwa di lingkungan sekitar udara-udara ini juga membawa kuman-kuman kecil atau mikroorganisme. Kemudian ini teori biogenesis yang menyatakan bahwa semua sel hidup dapat timbul dari sel hidup yang ada sebelumnya. Kemudian Pasteur ini mendukung teori tersebut dengan melakukan berbagai percobaan yang mendukung teori biogenesis. Ya, ini juga sudah sering kita lihat beberapa percobaan ini. Kalau kita lihat tabung yang nomor 1 ini, corongnya dipanaskan, maka mikroorganisme yang ada di sekitarnya dia terperangkap dan tidak bisa masuk ke di dasar tabung ini. Tapi kalau kita gulingkan labunya, dasar tabung ini terpapar dengan udara sekitar, maka kaldu ini akan menjadi keruh. Nah, kemudian teori berikutnya bahwa dari beberapa macam bakteri, maka berkembanglah yang namanya teknik aseptik. Nah, teknik ini yang harus dipahami oleh semua tenaga kesehatan, bahwa teknik pencegahan kontaminasi terhadap mikroorganisme yang tidak dikehendaki ini harus betul-betul diperhatikan agar tidak menimbulkan infeksi nosokomial. Sudah tahu ya infeksi nosokomial itu apa? Pernah mendengar? Infeksi yang terjadi Ya, infeksi yang terjadi di rumah sakit yang disebabkan paparan yang terjadi di lingkungan rumah sakit, bisa karena dari pasien antar pasien, bisa juga dari kelalaian petugas kesehatan. Sehingga inilah yang harus kita hindari agar tidak menambah masalah yang terjadi pada pasien. Walaupun demikian, ada beberapa bakteri yang memang menguntungkan. Jadi kalau kita pelajari menguntungkan yang berperan sebagai barier pada mukosa usus, tetapi ada juga bakteri yang sifatnya patogen, yang dia bisa menginfeksi mukosa, baik itu pencernaan, pernapasan, ataupun perkemihan. Nah, ini teori lain bahwa mikroorganisme sebagai agen penyebab infeksi. Dari Agustino Bassi ini menunjukkan bahwa penyakit ulat sutra disebabkan oleh jamur. Jadi jamur ini juga termasuk mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi. Kemudian kentang juga ini disebabkan penyakit pada kentang disebabkan oleh jamur. Kemudian ada lagi yang disebabkan oleh protozoa dan sebagainya. Nah, kemudian pada tahun
1872 ini Joseph Lister sudah menunjukkan bahwa sistem pembedahan yang dirancang untuk mencegah mikroorganisme menginfeksi luka bedah, sehingga pada pasien yang dilakukan pembedahan mereka harus menerapkan prinsip steril, baik itu sebelum, pada saat operasi atau pembedahan, dan juga setelah operasi. Kemudian postulat Koch ini juga sangat populer oleh ahli-ahli mikrobiologi ini menjadi konsep yang sampai dengan saat ini dipakai, terutama untuk mendiagnosis gangguan atau suatu penyakit tertentu. Jadi postulat Koch ini yang pertama, mikroorganisme itu selalu berasosiasi dengan penyakit tertentu. Maksudnya bagaimana? Jadi satu mikroorganisme dia hanya menyebabkan penyakit tertentu. Misalkan E. coli dia hanya menyebabkan penyakit diare. Kemudian Salmonella dia menyebabkan penyakit tipoid dan sebagainya. Jadi satu organisme dia menyerang sel tertentu. Kemudian mikroorganisme penyebab penyakit harus diisolasi dan ditumbuhkan, harus dapat diisolasi dan ditumbuhkan dalam kultur murni di laboratorium. Karena mikroorganisme ini adalah hidup, maka dia tentu saja harus dapat diisolasi, ditumbuhkan di laboratorium. Gunanya untuk apa? Untuk menentukan mikroorganisme ini termasuk spesies apa. Nah, kalau sudah ketemu dia termasuk spesies apa, bakteri apa, maka harapannya obat-obatan atau penata laksanaan yang dilakukan terhadap pasien tersebut menjadi tepat. Kemudian mikroorganisme tersebut jika diinokulasi pada hewan rentan yang sesuai akan menimbulkan penyakit yang sama. Misalkan tadi E. coli pada manusia menyebabkan diare, maka kalau dipaparkan ke hewan coba yang karakteristiknya sama dengan manusia, misalkan sama-sama mamalia, maka hewan tersebut juga akan menimbulkan penyakit yang sama. Dia akan terkena diare juga. Kemudian mikroorganisme penyebab penyakit dapat diisolasi kembali. Ini yang nomor 4 ini banyak dipakai oleh peneliti-peneliti untuk mengembangkan, bisa untuk mengembangkan vaksin, bisa untuk mengembangkan alat diagnostik, bisa juga untuk mengembangkan obat-obat antimikroba yang diambilkan dari bahan mikroorganisme tersebut. Jadi 4 prinsip inilah yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan sampai dengan saat ini. Yang nomor 3 ini saat ini juga banyak dipakai untuk penelitian-penelitian. Jadi hewan coba yang karakteristiknya sama dengan manusia, maka bisa dipakai untuk penelitian, dipapar dengan mikroorganisme tersebut, kemudian tergantung tujuan penelitiannya apa, misalkan akan mencari kandidat vaksin atau misalkan mencari terapinya dan sebagainya, itu bisa menggunakan hewan coba yang karakteristiknya sama karena dapat menimbulkan penyakit yang sama. Kemudian yang nomor 2 dapat diisolasi, ini dikultur, dikembangbiakan di laboratorium untuk mengetahui bakteri ini spesifiknya spesies apa dan sebagainya. Dan ini nanti bisa diamati dengan mikroskop, yang dulu mikroskopnya hanya dengan sekian lensa, saat ini banyak sekali mikroskop canggih. Kalau adik-adik pernah mendengar, mungkin ada yang namanya mikroskop konfokal. Di UB kita sudah punya mikroskop konfokal di laboratorium ilmu hayati di MIPA. Itu kita bisa melihat
secara jelas proses yang ada di setiap sel bakteri ataupun mikroorganisme lain dengan memasukkan misalkan bakteri dibelah kemudian dimasukkan ke mikroskop konfokal, maka kita bisa melihat aktivitas sel pada bakteri tersebut. Memang cara mengoperasionalkannya hanya boleh dilakukan oleh laboran yang memang sudah tersertifikasi, tetapi kita bisa ikut melihat hasil dari mikroskop konfokal itu seperti apa, kemudian interpretasinya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan riset-riset yang terkait dengan mikrobiologi. Kalau ada yang berminat menggunakan atau memanfaatkan mikroskop konfokal ini, memang untuk biayanya masih cukup tinggi. Jadi waktu sebelum pandemi itu saja, satu preparat itu tarifnya bisa sampai 500.000. Jadi biasanya kalau ada yang mendapatkan hibah-hibah riset atau hibah penelitian, baru kita bisa memanfaatkan karena harganya yang cukup tinggi. Kemudian ini tadi yang konfokal yang saya ceritakan tadi, ada juga SEM. SEM ini bisa melihat lebih jelas bagian-bagian bakteri misalkan. Jadi bakteri kita potong atau kita awetkan, kemudian kita taruh di mikroskop SEM ini, nanti kita bisa melihat misalkan rambut getarnya dia seberapa banyak, kemudian dinding bakterinya seberapa tebal dan sebagainya, itu bisa dengan SEM. Ya, jadi perkembangan untuk mempelajari mikroba patogen ini saat ini sudah sangat berkembang dan riset-risetnya pun sudah sangat berkembang. Kemudian terkait dengan bakteri, bakteri ini adalah mikroorganisme yang paling banyak ditemukan di sekitar kita. Dan bakteri ini punya kemampuan, nanti bisa kita pelajari, ada yang namanya endospora. Dia mampu melindungi dirinya dari suhu atau cuaca yang sangat ekstrim. Dia bisa berdiam diri, kemudian pada saat dia menemukan lingkungan yang cocok, maka dia bisa berkembang biak kembali. Nah, ini bentuk-bentuk sel bakteri. Secara golongan besarnya itu bakteri dibagi menjadi 3 bentuk. Ada yang basil, kemudian ada yang kokus, kemudian ada yang spirit atau spiral. Dan morfologi bakteri ini ternyata dia dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan sekitarnya apakah banyak atau kaya nutrisi, kemudian suhunya bagaimana, itu yang mempengaruhi bentuk dari bakteri tersebut. Kemudian besarnya juga beragam, hidupnya bisa sendiri-sendiri atau berkoloni, dan mereka karena punya kemampuan untuk berkoloni, maka pada saat bakteri ini invasi atau sudah berhasil adhesi menempel di sel tubuh inang, maka dia juga bisa berkelompok, berkoloni, memperbanyak diri di sel tersebut. Dan kalau sudah sampai berkelompok sangat banyak di lapisan tertentu dari sel tubuh inang, inilah yang bisa membentuk yang namanya biofilm. Jadi mungkin adik-adik pernah mendengar istilah biofilm. Nah, biofilm itu isinya adalah kumpulan-kumpulan atau bakteri yang sudah berkoloni pada permukaan mukosa atau permukaan dinding sel inang. Kemudian ini struktur atau urutan makromolekul pada bakteri. Jadi pada bakteri tertentu itu mereka punya komposisi yang berbeda-beda. Misalkan tadi E. coli dibandingkan dengan Salmonella, kemudian dibandingkan dengan
kolera misalkan mereka punya komposisi yang berbeda-beda dari mulai makromolekulnya, subunitnya, kemudian struktur dari misalkan flagel atau pili ataupun dinding selnya. Jadi kenapa identifikasi bakteri ini tidak hanya cukup dilihat secara makroskopis dengan mikroskop, tetapi dilihat juga komposisinya. Misalkan pada beberapa bakteri proteinnya atau asam aminonya sebagian besar terdapat pada bagian apa dan seterusnya. Nah, dari sini nanti akan teridentifikasi jenis masing-masing bakteri yang nantinya bisa dipakai untuk proses diagnosis sebuah penyakit. Nah, ini struktur dari bakteri. Ini ada flagel. Flagel itu biasanya kalau kita lihat di mikroskop hampir sama dengan pili. Nah, bedanya kalau flagel ini biasanya dia lebih panjang, fungsinya untuk bergerak dan juga untuk konjugasi atau untuk reproduksi. Dan ada yang panjang seperti ini. Kemudian ada juga yang jadi nanti saya mungkin tidak menampilkan macam-macam flagel ya. Oh, ada ini. Gambarnya nggak terlihat ya. Oh, ada. Nah, ini kalau kita perhatikan flagel ini ujungnya ini bermacam-macam. Ada bakteri yang tidak flagel, ada yang dia flagelnya cuma satu seperti Vibrio cholera, ada juga yang beberapa seperti ini, tetapi ada yang flagelnya itu di seluruh permukaan. Contohnya misalkan Salmonella. Jadi dari gambaran flagelnya kita juga sudah bisa mengidentifikasi ini jenis bakteri yang mana. Itu untuk flagelnya. Kembali ke yang tadi, nah ini flagel. Kemudian kalau pili ini dia yang bertanggung jawab pada proses attachment. Apa itu proses attachment? Attachment atau adhesi adalah proses menempelnya bakteri ke dalam sel inang. Jadi di dalam pili ini terdapat yang namanya ligan yang dia akan berikatan dengan reseptor yang ada pada inang. Nah, pada saat pili ini berikatan dengan reseptor yang cocok, maka bakteri ini akan menempel. Setelah berhasil menempel, baru mereka akan menginvasi dinding sel inang. Jadi, pili ini mempunyai peran penting pada saat bakteri ini akan memulai proses infeksi. Tanpa adanya pili, tanpa adanya proses attachment atau proses adhesi, maka bakteri ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Sehingga kenapa saat ini banyak sekali yang mempelajari pada bagian pili ini sebetulnya ada apa saja, kemudian bisa dimanfaatkan untuk apa saja, karena prosesnya sangat penting. Jadi kalau tidak terjadi penempelan pada sel inang, maka infeksi tidak terjadi. Sehingga untuk pencegahan beberapa penyakit, maka ilmuwan-ilmuwan mereka berusaha mencegah agar pili ini tidak menempel pada sel inang. Itu pili. Kemudian yang terpenting lagi adalah bagian outer membran ini. Outer membran protein, komposisinya sebagian besar adalah protein. Ini sangat penting untuk membedakan apakah bakteri ini jenis gram negatif atau gram positif. Pernah dengar ya? Bakteri itu digolongkan menjadi dua golongan besar, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif.
bakteri gram positif itu biasanya warna kalau dikasih pewarnaan maka dia akan berwarna ungu gelap, lebih gelap. Sedangkan pada gram negatif biasanya warna dari bakteri ini dikasih pewarnaan dengan metil itu akan memunculkan warna ungu yang lebih terang atau lebih pudar. Nah, itu bedanya untuk pewarnaan gram negatif dan gram positif. Dan kenapa diberikan nama pewarnaan gram? Karena penemunya yang berhasil menemukan dua golongan bakteri namanya adalah Christian gram. Jadi sampai saat ini dikenal dengan pewarnaan gram untuk membedakan bakteri ini gram positif atau gram negatif. Sebagian besar bakteri gram negatif itu lebih patogen atau lebih infeksius dibanding yang gram positif. Walaupun gram positif ini juga bisa menimbulkan infeksi, tetapi pada sebagian pasien infeksi yang ditimbulkan oleh bakteri gram negatif lebih cepat berkembang menjadi parah dibanding yang gram positif. Jadi tiga struktur ini yang sangat penting kita pahami fungsinya karena mereka punya peran-peran yang sangat penting. Jadi yang flagel tadi untuk pergerakan dan untuk reproduksi, pilih ini untuk menempel ke inang, kemudian outer membran ini untuk membedakan jenis bakteri ini gram negatif atau positif. Kemudian mereka juga punya kapsul. Nah, kapsul ini juga menjadi kelebihan bakteri untuk bisa bertahan dari suhu yang ekstrim. Jadi mereka bisa bertahan di suhu rendah, kurang dari 30 derajat, bahkan minus, mereka bisa berdiam diri, bertahan karena mereka punya kapsul dan mereka bisa membentuk endospora. Ini tadi yang flagel, sudah. Nah, kemudian struktur dinding bakteri tadi yang saya ceritakan untuk membedakan gram positif dan gram negatif. Pada gram positif ini lapisan peptiglikannya itu lebih tebal. Jadi karena lebih tebal, maka pada pewarnaan itu dia lebih bisa menyerap warna sehingga warnanya lebih gelap, biru atau ungunya lebih gelap. Sedangkan pada gram negatif karena lapisan peptiglikannya dia lebih tipis, maka dia tidak terlalu menyerap banyak warna sehingga warnanya biasanya lebih muda. Nah, ini perbedaan antara yang gram positif dan gram negatif. Bisa diketahui dengan tadi pewarnaan metil etanol. Jadi yang gram negatif dia tidak mempertahankan warna metil ungu, kemudian yang positif dia akan mempertahankan warna ungu gelapnya, sehingga pada pewarnaan setelah mempertahankan warna ungu setelah dicuci, sehingga tadi warnanya yang gram positif dia lebih tua dibanding yang gram negatif. Nah, ini gambarannya. Yang gram positif, kemudian ini yang gram negatif. Gram positif dia pewarnaannya lebih kuat, lebih menyerap banyak warna dibanding yang gram negatif. Nah, ini endospora. Endospora itu bentuk sel bakteri dalam keadaan istirahat. Jadi, apabila nutrisi penting untuk kehidupan bakteri ini terganggu atau tidak tersedia, misalkan karena perubahan cuaca, atau misalkan
ada gangguan lain, maka bakteri ini bisa membentuk endospora. Dan endospora ini, kalau bakteri ini sudah membentuk endospora, maka dia akan sangat tahan terhadap asam, panas, kering, bahkan radiasi. Dan dia bisa bertahan lama, berdiam diri ribuan tahun, sampai kemudian pada saat dia menemukan lingkungan yang cocok, maka dia akan akan aktif kembali dan berkembang biak kembali. Jadi kenapa kalau di Indonesia kan kita kenal ada cuaca musim hujan, musim terang begitu ya. Pada saat hujan ada satu jenis bakteri yang banyak berkembang biak, kemudian pada saat musim kemarau bakteri jenis ini dia akan berdiam diri membentuk endospora. Kemudian pada saat musim hujan datang kembali, dia aktif kembali. Demikian juga yang bakteri yang dia bisa berkembang di lingkungan yang kering, maka dia akan berkembang biak pada saat musim kemarau, kemudian dia akan berdiam diri pada saat musim hujan. Sehingga kenapa ada beberapa penyakit yang sering terjadi pada musim tertentu, karena mereka menyesuaikan dengan suhu lingkungan yang sesuai. Nah, ini struktur endospora. Jadi bakteri ini mereka tetap punya core-nya, kemudian mereka membentuk dinding spora, lapisan yang terdiri dari peptidoglikan, kemudian ada kortek, lapisan tebal yang membentuk endospora. Jadi lapisan kortek inilah yang dia betul-betul melindungi inti dari bakterinya. Jadi kalau core-nya, inti selnya dia masih hidup, maka bakteri ini masih bisa bertahan dan nantinya bisa berkembang biak kembali. Kemudian reproduksi bakteri, ada yang secara aseksual, ada yang seksual. Jadi kalau yang aseksual dia membelah diri langsung dan mereka akan membentuk membelah diri menjadi dua bagian yang sama persis. Kemudian ada yang dengan seksual, ini yang biasanya akan mewariskan DNA-nya, mereka replikasi, dan di sini nanti bisa terjadi mutasi karena pengaruh lingkungan ataupun pengaruh misalkan zat-zat kimia yang ada di sekitarnya. Nah, ini untuk identifikasi koloni, biasanya di lab-lab mikro, mereka tugasnya salah satunya adalah mengidentifikasi bentuk koloninya, karena setiap bakteri tertentu mereka juga ternyata punya kecenderungan membentuk koloni yang berbeda-beda. Ada yang koloninya seperti ini, bulat saja, ada yang dia tidak beraturan, irreguler, ada yang seperti ini, dan seterusnya. Jadi ahli-ahli mikrobiologi atau ahli yang biasanya bertugas di laboratorium, mereka pekerjaannya atau setiap harinya mengidentifikasi jenis-jenis koloni yang dikirim ke lab, kemudian mereka akan membuat laporan, misalkan bentuk koloninya seperti ini, kemudian dinding selnya terdiri dominan apa saja, dan seterusnya. Bakteri di samping tadi yang banyak dijelaskan adalah bakteri yang menimbulkan penyakit yang patogen, misalkan Mycobacterium, dia menyebabkan TB, Salmonella, dia menyebabkan tifoid, Vibrio, menyebabkan kolera. Ada juga bakteri-bakteri yang menguntungkan manusia. Misalkan bakteri fermentasi dimanfaatkan menjadi yogurt, kemudian ada juga beberapa bakteri yang menghasilkan antibiotik, contohnya streptomycin, dan seterusnya. Kemudian saat ini juga bagian-bagian dari bakteri ini
bisa dikembangkan menjadi vaksin. Jadi vaksin yang saat ini kita kenal ada yang vaksin whole body bakteri, bakteri utuh yang dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian imun dari tubuh akan melawan bakteri tersebut, tetapi ada juga subunit vaksin yang hanya diambil dari bagian tertentu dari bakteri. Ya, nanti ini ada slide khusus untuk pengembangan vaksin. Nah, kemudian tadi ada konsep mikrobiologi yang harus dipahami bahwa satu jenis bakteri dia hanya menyebabkan satu jenis penyakit. Hanya menyebabkan kerusakan pada sistem tertentu. Kenapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Misalkan Salmonella, kenapa dia hanya menyebabkan tifoid pada saluran pencernaan? Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa influenza hanya menyerang saluran pernafasan? Mengapa demikian? Karena tadi untuk bisa menempel pada sel tertentu, maka di dalam pili itu ada ligan. Ligan ini harus ketemu dengan reseptor yang sesuai. Jadi ligan dan reseptor ini seperti kunci dan anak kunci. Dia harus menemukan lubang yang tepat. Dan pada bakteri tertentu, misalkan Mycobacterium, dia punya ligan yang reseptornya ada di saluran pernafasan. Dia menimbulkan TB. Kemudian ternyata di tulang juga ada reseptor untuk bakteri ini, sehingga di tulang pun bisa terkena TB ini. Nah, kemudian Salmonella. Salmonella kenapa dia hanya menyerang saluran cerna? Karena ligan dari bakteri Salmonella ini dia menemukan reseptornya hanya pada saluran cerna. Demikian juga kolera. Kolera dia punya ligan dan reseptor yang cocoknya di saluran cerna. Sehingga kalau dia menyerang ke makhluk lain pun dia akan mencari reseptor yang sesuai. Setelah menemukan reseptor yang sesuai, dia akan menempel, dia akan invasi, kemudian dia akan berkembang biak dan merusak sel sekitarnya. Ya. Jadi kenapa bakteri tertentu hanya menimbulkan penyakit tertentu. Patomekanisme infeksi bakteri yang perlu dipahami istilah-istilahnya adalah yang pertama infeksi. Infeksi ini pertumbuhan dan perbanyakan mikroba di dalam tubuh manusia dengan atau tanpa menimbulkan penyakit. Jadi ada beberapa mikroba yang begitu masuk ke dalam tubuh, kalau dia diimbangi dengan daya tahan tubuh yang baik, dia tidak berkembang menjadi penyakit. Tetapi begitu imun tubuh kita tidak bisa melawan, maka terjadilah infeksi. Kemudian patogen. Patogen ini mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit. Karena ada mikroorganisme yang ternyata tidak patogen. Seperti tadi ada beberapa mikroba usus yang memang menguntungkan di lingkungan saluran cerna. Kemudian patogenesitas, ini kemampuan agen infeksi untuk menimbulkan penyakit. Jadi patogenesitas itu adalah kemampuan seberapa besar bakteri ini bisa menimbulkan penyakit. Kemudian virulensi adalah kemampuan kuantitatif agen infeksi untuk menimbulkan penyakit atau ukuran patogenesitas suatu mikroba. Jadi virulensi itu ada perhitungannya dosis letal atau dosis bakteri seberapa banyak dia bisa menginfeksi sel inang. Jadi ada satu jenis bakteri yang dengan 10 bakteri saja dia sudah bisa
menimbulkan infeksi, tapi ada bakteri yang mungkin membutuhkan 10.000 bakteri, dia baru menimbulkan infeksi. Jadi ini juga karakteristiknya berbeda-beda setiap bakteri. Kemudian ini tadi gambaran atau kategori patogen. Jadi ada patogen oportunistik, ada patogen virulen. Nah, pada patogen oportunistik apabila kondisi host atau kondisi tubuh kita dalam keadaan fit, imunnya bagus, maka akan terjadi keseimbangan. Jadi patogen ini tidak menyebabkan infeksi, tetapi patogen oportunistik ini apabila dia menyerang inang yang imunitasnya rendah, misalkan pada pasien-pasien HIV atau pasien-pasien gangguan imun yang lain, maka patogen oportunistik ini bisa menyebabkan infeksi. Kemudian yang lain dikenal ada patogen virulen. Nah, patogen virulen ini yang pada kondisi imunitas bagus pun karena dia sangat patogen, sangat virulen, maka dia bisa menyebabkan infeksi. Sehingga kenapa ada beberapa misalkan influenza, seseorang terpapar dengan pasien influenza yang lain, dia tidak sakit karena dia patogennya tidak termasuk patogen yang oportunistik dan kondisi tubuhnya sedang fit. Tapi kalau misalkan pasien HIV, begitu dia terpapar dengan patogen oportunistik, maka dia langsung bisa terinfeksi. Kemudian untuk patomekanisme infeksi bakteri, jadi bakteri itu macam-macam, ada tadi yang sudah disebutkan, ada Salmonella, kemudian ada juga Shigella, kemudian ada lagi kolera tadi ya. Nah, dari berbagai macam bakteri tadi, proses infeksinya itu hampir sama. Untuk proses infeksinya, jadi mereka akan mencari pintu masuk, port di entry, ada yang melalui membran mukosa respirasi, ada yang melalui gastrointestinal, atau mungkin melalui konjungtiva, ada juga yang per enteral atau yang melalui kulit. Kemudian setelah mereka mendapatkan pintu masuk, maka berikutnya adalah dia harus berkelompok atau berkoloni dengan sejumlah tertentu sesuai dosis letalnya tadi. Ada yang dengan 10 bakteri dia sudah bisa menempel, melakukan proses adesi. Nah, setelah dia berhasil menempel, maka dia akan penetrasi atau invasi ke dalam sel inang. Nah, di dalam sel inang, maka dia akan merusak dinding sel, mengeluarkan enzim dan sebagainya, sampai dengan kalau pada bakteri-bakteri gram negatif yang patogen, sangat patogen, mereka bisa mengeluarkan toksin. Sehingga mereka di samping merusak sel-sel yang ada di membran tersebut, mereka juga sampai dengan merusak jaringan sekitarnya. Di hampir semua mikroorganisme atau bakteri tadi diawali dengan pintu masuk, kemudian mereka proses adheren atau attachment, kemudian invasi atau penetrasi, kemudian baru merusak ke sekitarnya, dia memperbanyak diri lagi, keluar ke sel lain, dan meluas lagi. Jadi ini adheren atau attachment, invasi, kemudian mengeluarkan zat aktifnya termasuk toksin, ada yang mempunyai endotoksin juga, ini terutama pada bakteri-bakteri gram negatif, kemudian menimbulkan infeksi dan seterusnya. Nah, kalau mereka sudah sampai dengan membentuk kapsul, memperbanyak diri pada permukaan mukosa, maka
dia akan melapisi lapisan mukosa tadi dengan koloni-koloni bakteri yang sangat tebal, yang akhirnya dia akan resisten terhadap antibiotik. Dia menghalangi antibiotik masuk ke mukosa sehingga antibiotik ini akan resisten, tidak mempan terhadap bakteri tadi. Ini yang saat ini banyak digencarkan untuk menggunakan antibiotik dengan bijak karena penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dosis ini menjadi salah satu penyebab terjadinya biofilm yang nantinya bisa menjadi resisten terhadap antibiotik. Nah, untuk masuknya ini tadi ligan dan reseptornya ada yang melalui saluran cerna, contohnya Salmonella, Yersinia, Vibrio, kolera, dan sebagainya. Ada yang melalui inhalasi, ada yang melalui trauma atau luka, ya ini biasanya tetanus, dan sebagainya. Nah, ini tadi sudah ya bakteri masuk ke dalam tubuh, adesi, kemudian koloni, invasi, dia akan memperbanyak diri, merusak sel-sel intraseluler, kemudian dia akan menyebar ke jaringan sekitar. Nah, ini salah satu konsep yang saya hasilkan dari penelitian saya sendiri waktu program doktoral beberapa waktu lalu. Jadi jika ada bakteri, maka bakteri ini punya ligan. Ligan ini dia akan mencari tadi reseptor di dalam tubuh inang yang cocok dengan ligannya. Nah, kalau dia sudah menemukan ligan dan reseptor ini cocok, maka terjadilah proses adesi. Jadi ligan ini dia membawa protein adesin, protein untuk bisa menempel ke dalam reseptor, untuk bisa berikatan dengan reseptor. Kemudian dia akan menginvasi dinding sel dan seterusnya. Kemudian tadi yang terdapat pada ligan ini ada faktor adesin. Nah, faktor adesinnya itu adalah contohnya pada bakteri Shigella itu adalah IPA-B dan IPA-C. Nah, IPA-B dan IPA-C ini akan berikatan dengan reseptor yang namanya alfa beta integrin. Nah, dia akan berikatan, kemudian dia menempel pada permukaan dinding sel. Setelah menempel, barulah dia menginvasi sel tersebut. Di dalam sel dia akan mengeluarkan beberapa zat aktif, kemudian dia akan mendestruksi sel tersebut, dan kalau sudah berhasil mendestruksi, maka Shigella ini tadi dia akan keluar sel dan berpindah ke sel yang lain. Semakin banyak sel yang dirusak, maka akan semakin banyak jaringan yang rusak. Jadi gambarannya seperti itu. Ini gambaran biofilm. Jadi bakteri-bakteri yang tadi terlalu banyak paparannya, terlalu banyak yang berhasil attachment melalui proses adesi ini, dia akan semakin banyak menempel di permukaan mukosa, semakin menggunung. Nah, kalau sudah semakin menggunung seperti ini, maka jika diberikan antibiotik, maka antibiotik ini akan terhalang oleh koloni-koloni bakteri yang sudah membentuk biofilm. Nah, inilah yang saat ini dikenal sebagai multidrug resisten, karena pada mukosa-mukosa ini dia sudah dilapisi oleh koloni bakteri yang sangat tebal. Mereka melindungi, jadi bakteri yang menempel di permukaan ini melindungi mukosa agar tidak ada
antibiotik yang masuk, kemudian yang sudah menempel ini dia akan semakin merusak jaringan atau sel di dalamnya. Jadi bahayanya multidrug resisten itu antibiotik dengan antibiotik yang terbaru pun biasanya mereka sudah tidak mempan. Jadi menjadi sulit untuk disembuhkan. Kemudian untuk gambaran pengembangan vaksin, ini kemarin saya juga mencoba mengembangkan kandidat vaksin. Saya katakan masih kandidat karena masih pada uji laboratorium, belum sampai uji klinik. Jadi yang kemarin saya lakukan adalah dengan mengembangkan subunit vaksin dari bakteri Shigella. Shigella ini apa? Bakteri Shigella ini adalah bakteri yang menimbulkan penyakit sigilosis. Sigilosis itu istilah lainnya adalah diare berdarah. Jadi zaman dulu mungkin adik-adik di sini sudah jarang yang menemukan diare yang sampai berdarah, tetapi saat ini pada kondisi-kondisi pemukiman yang sangat padat atau pada lingkungan-lingkungan yang di situ terjadi bencana, itu masih banyak ditemukan kasus-kasus sigilosis. Dan sigilosis yang paling banyak diidentifikasi di Indonesia adalah yang spesiesnya Flexneri. Kalau dulu masih banyak Shigella dysentery. Sekarang dysentery sudah jarang dan yang paling banyak teridentifikasi saat ini Flexneri, sehingga kemarin saya coba menggunakan Shigella Flexneri. Setelah melakukan beberapa eksplorasi, maka ketemu bahwa pada pili Shigella Flexneri ini yang tadi berperan pada proses attachment, saya menemukan protein dengan besaran 49,8 kilodalton yang diambil dari Shigella Flexneri ini. Dia merupakan protein yang bertanggung jawab pada proses adesi. Sehingga protein ini saya isolasi, kemudian saya jadikan sebagai kandidat vaksin. Protein ini saya masukkan per oral ke hewan coba, mencit, kemudian saya tambahkan CTB. CTB itu suatu bahan untuk melindungi agar protein ini tidak rusak karena diberikannya per oral. Nah, diberikan per oral, maka dia akan masuk ke lumen usus. Dan di lumen usus dia karena protein ini adalah diambil dari Shigella, bagian dari Shigella Flexneri, maka ternyata mukosa usus ini juga merespon protein ini sebagai antigen. Jadi walaupun yang diberikan hanya protein, mereka menganggapnya sebagai antigen, sehingga dengan diberikan protein ini dia bisa merangsang menstimulasi respon imun dendritic cell, kemudian dia menstimulasi sel T untuk mensekresikan IL sitokin IL-12 dan 17 dari TH17, kemudian juga mensekresikan SIGA dari sel B, dan SIGA dan beta defensin ini saya ukur di permukaan mukosa setelah diberikan 4 kali protein ini sebagai vaksin, maka ternyata pada permukaan mukosa usus ini saya ukur SIGA-nya meningkat, beta defensinnya juga meningkat. Artinya apa? Beta defensin ini adalah semacam antimikroba yang dikeluarkan secara alami oleh mukosa usus itu sendiri, dan SIGA ini dia yang akan mengumpalkan atau mencegah bakteri-bakteri ini menempel ke permukaan usus, sehingga ini melindungi permukaan mukosa usus agar kalau ada bakteri sejenis ya tidak bisa menempel pada permukaan mukosa usus sehingga tidak terjadi proses attachment. Nah, itu gambaran mekanisme atau cara kerja vaksin seperti itu. Jadi kalau vaksin yang konvensional yang diberikan adalah bakteri utuh yang dilemahkan,
kemudian imun tubuh dia akan melawan, karena sudah dilemahkan maka tidak menimbulkan infeksi. Tetapi kalau imun tubuhnya sangat lemah, maka kalau diberikan bul-bul dibakteri bisa menimbulkan infeksi. Jadi kenapa pada anak-anak kalau sedang sakit tidak fit, jangan dulu diimunisasi karena masih bisa terjadi infeksi karena masih membawa faktor virulensi. Sedangkan jenis vaksin yang saya kembangkan ini dia adalah subunit saja, proteinnya saja yang saya ambil sehingga dia tidak membawa faktor virulensi, sehingga punya keuntungan kalau diberikan pada siapapun dia tidak menimbulkan infeksi tetapi bisa menstimulasi respon imun. Nah, itu gambaran vaksin. Jadi di samping tadi merugikan, ternyata bisa kita manfaatkan, bisa kita kembangkan untuk antibiotik ataupun bisa kita kembangkan untuk vaksin. Ya, sampai di sini untuk yang bakteri ada yang ditanyakan barangkali? Nurse, saya izin bertanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Nurse. Izin bertanya sebelumnya, apakah mungkin buat tadi semisal ada bakteri yang baik, ada bakteri yang jahat, menguntungkan dan yang tidak menguntungkan bagi manusia seperti itu ya Nurse. Apakah memungkinkan bakteri yang baik itu atau bakteri yang menguntungkan itu nantinya bisa berubah menjadi bakteri yang jahat atau bakteri yang tidak menguntungkan? Ya, terima kasih. Ya, baik. Ini siapa yang bertanya? Muhammad Andre dari R3 Nurse. Andre, oke. Ya, Andre, jadi bakteri ini juga bisa bermutasi. Tadi yang ditanyakan apakah bakteri yang menguntungkan tadi bisa berubah menjadi bakteri yang tidak menguntungkan? Jawabannya adalah bisa, karena saat ini mutasi dari mikroorganisme ini juga sangat cepat berkembangnya, terutama karena radiasi, karena pengaruh bahan-bahan kimia, ataupun juga makanan-makanan yang kita konsumsi saat ini juga kan banyak sekali faktor yang berpengaruh. Jadi seperti apa namanya, ada makanan yang mengandung jamur seperti oncom. Ada yang tahu oncom ya? Ada yang dari Bandung di sini? Tahu, Nurse. Ya, nah oncom itu ternyata dia mengandung alfa-toksin jamur. Nah, kalau dia alfa-toksin ini sampai berhasil attachment pada tubuh manusia, alfa-toksin ini dia punya reseptor di hepar. Jadi dia bisa menginfeksi hepar. Nah, itu hati-hati pada teman-teman yang suka oncom, jamur ini juga bisa berbahaya jika berhasil sampai attachment di hepar. Dan dari zat-zat aktif tadi tidak hanya jamur, tetapi misalkan pestisida atau mungkin apalagi ya, pengawet dan sebagainya, itu juga bisa mengganggu komposisi mikrobiota yang ada di usus yang harusnya dia menguntungkan manusia. Jadi ada satu jurnal penelitian, saya lupa dari mana, pernah saya baca, itu isinya dia meneliti komposisi mikrobiota usus. Jadi mereka membandingkan mikrobiota yang menguntungkan dengan yang merugikan. Nah, ternyata setiap manusia punya komposisi yang berbeda-beda dan dari kemudian dikelompok-kelompokkan, ternyata ada kecenderungan yang mikrobiotanya komposisi sebagian besar A, misalkan dia punya kecenderungan penyakit tertentu. Kemudian yang komposisinya lebih banyak B, dia cenderung punya gangguan kesehatan apa, seperti itu. Jadi walaupun awalnya mungkin banyak komposisi mikrobiota yang menguntungkan, tetapi kalau misalkan pola makannya tidak dijaga atau mungkin ada paparan lain seperti radiasi atau apa namanya
lingkungan yang tercemar dan seterusnya, itu bisa terjadi mutasi pada bakteri-bakteri tertentu. Begitu ya. Jadi saat ini memang kita sangat sulit menghindari paparan-paparan dari makanan ataupun lingkungan yang kalau bisa saya katakan sudah sangat tidak terkendali begitu ya. Di jalan raya juga pencemaran sangat banyak, kemudian makanan yang kita konsumsi pun kita tidak tahu persis ini baik untuk tubuh kita atau tidak, sehingga ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya tadi perubahan atau mutasi bakteri tertentu. Ya, begitu ya. Apa tadi lupa saya yang nanya. Baik Nurse, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi mungkin? Baik, Nurse, terima kasih. Saya Marcelina Putri dari reguler 1, izin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa pada saat bakteri membentuk endospora itu karena terjadi nutrisi yang penting untuk hidup bakteri itu terganggu atau tidak tersedia. Nah, apa yang membuat bakteri tersebut bertahan hingga bisa 1000 tahun menjadi endospora bila nutrisi saja tidak ada gitu loh, Nurse? Ya, jadi bakteri ini dia akan berdiam diri, tidak melakukan aktivitas apapun sehingga tidak memerlukan nutrisi. Tapi inti sel dari bakterinya masih hidup. Jadi kalau bakteri ini hidup berkembang biak, dia harus bergerak ke sana kemari, dia memerlukan nutrisi. Tetapi karena tadi tidak ada nutrisi, maka dia akan membentuk endospora dan dia berdiam diri, tidak melakukan aktivitas apapun. Ya, dia punya cadangan hanya untuk mempertahankan inti sel saja. Jadi setelah sekian lama dan dari yang endospora ini juga ada sebagian mungkin yang punah, tetapi ada sebagian yang masih hidup dan berkembang biak pada saat lingkungannya cocok. Begitu. Jadi ketahanan dari setiap bakteri ini juga berbeda-beda. Ada yang dia sampai kuat ribuan tahun, kemudian ada juga yang hanya beberapa bulan atau beberapa hari dan seterusnya, begitu. Jadi karena dia istilahnya menghemat energi, dia tidak melakukan apapun, tidur saja berdiam diri, hanya mempertahankan inti selnya untuk hidup. Seperti itu. Baik, Jelas? Nurse, terima kasih banyak. Ya. Oke, satu lagi barangkali kalau ada yang bertanya. Baik, Nurse, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Daud Bintang dari reguler 3. Saya izin bertanya, kan tadi tiap bakteri itu memiliki reseptornya sendiri ya, Nurse-nya. Lalu Ya. apa mungkin satu bakteri dan bakteri lain itu berinteraksi sehingga menyebabkan suatu penyakit yang lebih kompleks seperti itu, Nurse? Terima kasih. Ya, Jeremy, terima kasih. Sampai dengan saat ini belum ada laporan interaksi antar bakteri, tetapi kalau terjadi mutasi itu banyak laporannya. Ya, jadi masing-masing bakteri ini dia punya reseptor tertentu, dan kalau dia bermutasi bisa jadi reseptor yang lama tidak cocok lagi. Kemudian dia akan menemukan reseptor yang baru lagi. Itu banyak dilaporkan. Tetapi kalau interaksi antar bakteri itu masih jarang ada yang melaporkan gitu. Jadi lebih banyak yang mutasi tadi lebih banyak terjadi karena faktor eksogen atau faktor eksternal yang berpengaruh terhadap genetik dari bakteri tersebut. Begitu ya, Jeremy? Baik, Nurse, terima kasih. Jadi seperti kemarin kan yang ramai kemarin itu COVID gitu ya. Jadi virus ini juga sebetulnya proses infeksinya kan hampir sama dengan bakteri, tetapi strukturnya itu lebih kompleks bakteri. Kalau virus itu strukturnya lebih sederhana, namun proses infeksinya hampir sama. Dia harus menemukan reseptor yang cocok. Dan kemarin itu kan mutasinya sangat cepat ya, jenis-jenis virus COVID-nya itu dari varian A, B, C, dan seterusnya berubah-ubah, dan itu juga ternyata reseptornya berbeda-beda. Begitu. Jadi bisa jadi
yang dulu reseptornya hanya di saluran cerna, kalau dia mutasi, dia bisa jadi pindah ke bagian yang lain. Begitu. Terima kasih, Nurse. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Saya punya waktu sampai jam berapa? Tadi kita mulai jam 9.30 ya. Oke, berikutnya untuk mikologi. Nah, untuk mikologi atau jamur, jadi jamur ini juga ada ilmu khusus yang mempelajari, dan fungi ini termasuk organisme eukaryotika, jadi memperbanyak diri secara ada yang seksual dan aseksual. Kemudian ini juga berkaitan dengan problem kesehatan. Seperti saat ini kondisinya cuacanya sangat panas, banyak keringat, itu juga akan banyak muncul fungi-fungi di sekitar kita. Kemudian medium pembenihannya juga menggunakan agar. Tadi yang bakteri saya lupa menjelaskan ya, untuk bakteri juga ada suatu medium pembenihan. Biasanya komposisi agarnya ini yang berbeda. Jadi untuk bakteri dan jamur itu komposisinya berbeda. Di teman-teman yang akan penelitian atau tertarik riset di mikrobiologi itu nanti bisa belajar di lab-lab mikro. Mereka sudah punya semacam SOP atau semacam komposisi untuk bakteri A, agar untuk kulturnya apa, bakteri B apa, dan seterusnya. Kemudian jamur ini juga bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan mikosis. Dan obat fungi ini bermacam-macam. Saat ini karakteristik dari mikosis ini bermacam-macam. Jadi kalau yang dulu kita kenal itu kan misalkan penyebab penyebab sariawan, kemudian penyebab gatal di kulit. Nah, itu penyebab gatal di kulit pun sekarang macamnya itu sangat banyak. Jadi obat-obatannya pun menyesuaikan dengan penyebabnya. Jadi ini fungi masuknya ke eukaryotika. Masuknya ke bagian plant. Nah, strukturnya juga lebih sederhana dibanding bakteri. Jadi ada membran sel, isinya adalah protein, kemudian ada bagian monoprotein dan beta-glukan. Ini perkembangbiakannya sama kecilnya dengan bakteri sehingga dengan kasat mata tidak terlihat. Untuk nutrisinya mereka ada yang bersifat saprofit, ada yang simbiosis, kemudian ada yang parasitik. Tempat masuknya juga bermacam-macam, ada yang melalui superficial, kulit, kuku, atau misalkan rambut, tetapi ada juga yang subkutaneus atau mungkin di organ dalam. Yang superficial ini biasanya Tinea cruris dan sebagainya, kemudian panu ya yang banyak kita temukan di lingkungan sekitar kita, ini biasanya panu, kemudian jamur yang lain juga pada yang banyak keringat itu mudah sekali berfungi. Ini gambarannya. Biasanya untuk diagnosisnya itu dengan karakteristiknya pada poli-poli kulit sudah bisa mengidentifikasi ini jenisnya apa. Tapi kalau misalkan sulit untuk dideteksi, biasanya akan dikultur. Jadi diambil ini lapisan kulitnya, kemudian dibawa ke lab untuk dikultur dan
pastikan jenis jamurnya itu apa. Kalau dulu teman-teman yang profesi itu ada jadwal ke poli kulit dan poli umum, biasanya banyak menemukan kasus-kasus seperti ini. Tapi untuk yang profesi saat ini sepertinya tidak ada jadwal ke poli. Jadi ini nanti sekedar tahu bahwa karena untuk kasus-kasus yang disebabkan oleh jamur ini jarang sekali yang sampai rawat inap, kecuali dia ada penyakit penyerta yang lain. Nah, ini kalau sampai menyerang seluruh tubuh juga akan sangat mengganggu, menimbulkan ketidaknyamanan. Ada yang sampai ke subkutan dan bisa menimbulkan keganasan. Nah, ini pada anak-anak rentan juga terjadi infeksi dari fungi, macam-macamnya, dan seterusnya. Ya, jadi untuk jamur ini sebetulnya prinsip infeksinya juga sama, dan macamnya juga banyak sekali. Jadi nanti dari VLM ada tugas untuk materi hari ini tidak ya? Tidak ada, Nurse. Nggak ada ya? Oke, kalau begitu tugas baca saja nanti ya. Tugas baca satu jenis jamur saja, silahkan dicari satu jenis jamur, kemudian nanti dipelajari jamur tersebut, cara berkembang biaknya seperti apa, kemudian cara penularannya seperti apa, menyebabkan penyakit apa, dan penata laksanaannya seperti apa. Ya, jelas? Ada yang ditanyakan tidak untuk tugas bacanya? Oh, saya sampai jam 11. Ya, jadi nanti tugas baca terkait untuk jamur ini, karena macamnya banyak sekali, jadi nanti coba dicari salah satu jenis jamur yang bisa menimbulkan penyakit pada manusia. Contohnya misalkan Candida albicans. Candida albicans ini cara berkembang biaknya misalkan dengan spora, kemudian dia menimbulkan penyakit apa, dia menular dengan cara bagaimana, dan penata laksanaannya seperti apa. Nah, biasanya untuk jenis yang lain hampir sama mekanismenya. Nah, berikutnya saya coba sampaikan konsep yang lain. Sebentar, saya cari dulu materinya. Ini sudah terlihat? Sudah, Nurse. Ya, jadi ini sebetulnya tidak masuk topik bahasan, tapi saya kira penting karena adik-adik di sini itu kan sudah mulai ada yang ikut PKM ya, dan pengalaman saya sebelumnya pernah membimbing PKM yang topiknya terkait dengan infeksi, itu sudah sampai pendanaan di PIMNAS, tapi pada saat ada pertanyaan dari juri terkait dengan prinsip pencegahan infeksi, karena belum mendapatkan materinya sempat menjadi penghalang, akhirnya tidak lolos maju berikutnya. Ya, jadi ini sekedar tahu saja. Untuk infeksi lebih detailnya nanti pada saat KMB akan dipelajari lebih detail lagi terkait kasus per kasus. Ya, jadi untuk pencegahan infeksi yang terpenting pada proses penularan infeksi itu kita harus tahu cara penularannya seperti apa, melalui apa, kemudian prinsip pencegahannya seperti apa, dan
yang tindakan pencegahan cuci tangan. Kemarin itu terkait dengan cuci tangan bersih sudah paham ya, alat perlindungan diri, kemudian nah ini terkait dengan antiseptik. Antiseptik itu apa saja, kemudian nah ini macam-macam antiseptik. Jadi waktu itu temannya sudah maju ke PIMNAS karena memang belum dapat materinya, mereka belum paham. Misalkan yang masuk ke dalam golongan antiseptik itu alkohol berapa persen, kemudian betadin itu masuknya ke antiseptik atau bukan. Kemudian dari setiap antiseptik ini mereka juga ada kriteria tertentu, misalkan heksaklorofen, dia tidak boleh digunakan pada selaput lendir. Kemudian ada juga misalkan betadin, dia hanya dipakai untuk jaringan hidup, bukan untuk membersihkan alat. Nah, hal-hal seperti ini yang sepertinya sepele, tetapi ini ternyata kemarin banyak ditanyakan di PIMNAS, terutama teman-teman yang mengambil topik terkait dengan mikrobiologi ya. Jadi ini saya hanya menampilkan saja, nanti kalau yang memang mengembangkan penelitian terkait dengan mikrobiologi ataupun infeksi, maka harus memahami larutan antiseptik itu apa saja, kemudian satu jenis antiseptik itu harus misalkan dia akan membersihkan alat, maka antiseptik atau aseptik yang dipakai untuk membersihkan alat itu jenisnya apa? Kalau alkohol dia bisa ke jaringan, bisa ke alat. Tapi kalau betadin dia hanya untuk jaringan, ke alat nanti bisa yang lainnya dan sebagainya. Kemudian untuk mensterilkan alat juga demikian. Jadi cara mensterilkan alat ada yang dipanaskan dengan autoklaf, kemudian ada juga yang menggunakan radiasi dan sebagainya. Ini kita masih belum punya lab-nya sehingga kita belum bisa menampilkan atau mengajak melihat langsung, tetapi di FK hampir setiap lab ini mereka punya alat sterilisasi. Di kita mudah-mudahan nanti di gedung baru kita sudah merancang ada satu lab IDK yang akan kita kembangkan di sana. Mudah-mudahan nanti kita bisa menunjukkan cara sterilisasi yang menggunakan tekanan tinggi yang seperti apa, kemudian yang menggunakan radiasi yang seperti apa. Kemudian disinfektan, ada klorin dan sebagainya, fenol. Nah, ini nanti saya share saja materinya sehingga bisa dibaca-baca sendiri, minimal punya gambaran bahwa dekontaminasi atau aseptik apa saja, kemudian kegunaannya untuk apa saja, dan sebagainya. Ya, saya kira itu ini di lab-lab biasanya mereka membuat larutan sendiri, di rumah sakit juga demikian. Tidak perlu saya kira. Kemudian ada satu konsep yang nanti saya share materinya terkait dengan istilah-istilah. Jadi istilah-istilah ini karena harus dipelajari nanti bisa dibaca sendiri. Misalnya infeksi itu apa, patogen itu apa, virulensi itu apa. Ini saya buat slide-nya sendiri. Jadi infeksi lokal itu yang seperti apa, septikemia apa, oportunistik dan sebagainya. Jadi ini hanya konsep-konsep saja yang bisa dipelajari sendiri. Ya, itu mungkin ya karena waktunya sudah jam 11. Nanti materi-materinya saya share di VLM. Kemudian walaupun tugas bacanya tadi tidak harus dikumpulkan, tapi
harapannya dengan membaca tadi bisa paham dan kalau sudah paham nanti ada kasus atau ada soal yang terkait dengan hal tersebut bisa menyelesaikannya. Itu barangkali ya saya akhiri. Terima kasih perhatiannya dan selamat bertemu kembali. Nanti minggu depan kita sudah luring semua ya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi nanti di kampus.